Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh selamat datang di ibadah online Bahasa Indonesia Service ICA. Sungguh senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur bahwa oleh karena kasih kemurahan-Mu, bahwa kami boleh bersama-sama pada saat ini untuk kami beribadah, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kami meminta dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk melembutkan hati setiap kami yang mendengar, dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati setiap kami. Dan firman ini akan bertumbuh dan berbuah yang begitu banyak, yang membawa kebaikan bagi hidup kami dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan kuat kuasa-Mu yang menyertai sehingga dapat diterima kebenaran-Mu ini dan termeteraikan dalam hati setiap kami, dan semuanya ini hanya bagi kemuliaan, hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pada pagi hari ini adalah untuk membangun pernikahan yang sehat. Dan bila kita berbicara mengenai pernikahan, maka setiap generasi itu memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang tidak sama antara generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Sebagai contoh, ketika saya memutuskan untuk menikah hampir 30 tahun yang lalu, maka pertimbangan saya hanyalah bahwa saya mencintai pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Yang kedua adalah bahwa saya merasa cocok dengannya. Dan yang ketiga, bahwa saya cukup lama berpacaran dengan dia, hampir 5 tahun. Hanya dengan pertimbangan 3 hal ini, saya memutuskan untuk melamar dia dan menikah. Saya tidak, waktu itu tidak mencari tahu lebih lanjut bagaimana sih pentingnya memasuki pernikahan itu, apa yang akan terjadi kelak
apabila memasuki dunia yang baru, yaitu dunia pernikahan. Atau juga waktu itu saya tidak bertanya pendapat kepada orang tua atau orang-orang yang lebih berpengalaman mengenai pernikahan, meminta nasihat mereka, tidak. Dan apalagi pada waktu itu saya tidak tahu atau belum pernah mendengar sama sekali mengenai konseling pranikah. Jadi hanya 3 hal itu saja pada waktu itu saya memutuskan untuk menikah. Dan bagi generasi yang ada di atas saya, misalnya generasi orang tua saya atau kakek nenek saya, mungkin lebih simpel mereka memandang untuk sebuah pernikahan. Dan umumnya pada waktu zaman itu adalah mereka itu biasanya dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sejak mulai mereka masih kecil. Dan mereka akan memasuki dunia pernikahan mereka tanpa merasa kenal terlebih dahulu, merasa cocok gitu ya. Tidak ada proses pacaran. Mereka hanya memasuki pernikahan hanya karena orang tua mereka. Gitu ya. Dan mereka juga tidak pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Jadi mereka hanya dijodohkan dari masa kecil mereka. Tetapi bagi generasi yang lebih muda yang di bawah saya, generasi yang saat ini, yang di mana dunia informasi semakin mudah untuk didapat dan pola pikir mereka yang juga semakin maju, tentunya bahwa bagi generasi ini untuk dijodohkan tentunya mereka tidak mau. Karena mereka merasa bahwa aku bisa cari pasangan sendiri, nggak perlu papa mama untuk mencarikan buat saya. Ada perasaan gengsi di situ. Dan juga mereka akan mulai mencari pasangan lawan jenis yang mereka suka dan mereka akan berpacaran. Dan ketika mereka merasa cocok dengan pasangannya, dan mereka mulai memikirkan untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius untuk memasuki pernikahan. Biasanya generasi sekarang ini lebih mempersiapkan diri. Mereka akan browsing mencari informasi sebanyak mungkin ya untuk bagaimana sih kehidupan pernikahan itu. Dan mungkin juga mereka akan mulai banyak bertanya-tanya kepada orang tua mereka, kepada orang-orang lain yang mereka anggap lebih berpengalaman. Dan juga mereka akan pergi konseling pranikah. Ya. Tujuannya adalah mereka lebih bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk lebih saling mengenal lebih dalam melalui konseling itu. Agar ketika mereka memasuki dunia yang baru, dunia pernikahan, bahwa mereka sudah istilahnya itu sudah siap gitu ya. Nah, tetapi seringkali kita tahu bahwa ketika seseorang, pasangan ini memasuki dunia pernikahan, ternyata mereka mendapati bahwa dunia pacaran dengan dunia pernikahan itu sungguh sangat berbeda. Bahwa dengan apa yang mereka bayangkan dan apa yang mereka harapkan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi yang mereka. Ya. Termasuk bagi mereka yang sebelumnya sudah mengalami atau melakukan konseling pranikah. Apalagi yang hanya merasa cocok dan masa pacaran cukup lama dan hanya modal cinta, mereka akan terkaget-kaget ketika mereka mulai memasuki hidup pernikahan dan hidup bersama. Gitu ya. Setelah tinggal dalam 24 jam sehari dengan pasangan, baru mereka menyadari bahwa mereka adalah dua individu yang sangat berbeda. Yaitu mereka memiliki kebiasaan yang berbeda antara suami dan istri. Karena apa? Karena mereka dididik dalam nilai dalam keluarga mereka masing-masing yang berbeda. Sebagai contoh, ketika saatnya mereka tidur malam, sang suami terbiasa tidur dengan lampu yang dipadamkan. Sebaliknya sang istri, dia terbiasa untuk tidur dengan
lampu yang menyala. Maka ini sudah mulai terjadi sebuah konflik. Dan juga biasanya memiliki kebiasaan kalau buka laci di lemari, itu biasanya ditutup. Tapi ada pasangannya, itu kalau buka laci di lemari, tidak mau menutup. Gitu ya. Juga ketika menggosok gigi, gitu ya, setelah mengambil pasta gigi lupa atau tidak terbiasa untuk menutup kembali. Dan ini akan membuat sebuah kejengkelan antara pasangan yang satunya sehingga ini akan menimbulkan konflik. Karena apa yang dulu dianggap sebagai sebuah kecocokan di masa pacaran, tetapi ketika memasuki dunia pernikahan ini ternyata masih perlu penyesuaian bahwa banyak hal yang berbeda daripada pasangan itu. Itu dari kebiasaan. Belum dari pola pikir. Pola pikir antara pria dan wanita itu jelas sangat berbeda. Kalau pria umumnya mereka berpikir secara logis dan praktis. Sedangkan wanita umumnya mereka lebih banyak memakai perasaan. Nah, ini saja di dalam dua perbedaan pola pikir. Ketika mereka melakukan berkomunikasi atau memandang segala sesuatu persoalan, mereka memutuskan sesuatu persoalan itu, ini akan timbul konflik. Dan belum lagi hal yang paling penting yaitu kebutuhan antara masing-masing antara pria dan wanita itu juga sangat berbeda. Bahwa di dalam kebutuhan seorang pria, dua kebutuhan yang paling utama, yaitu yang pertama kebutuhan pria adalah seks, yang kedua kebutuhannya adalah dihargai. Sedangkan bagi wanita, kebutuhan yang terutama, dua hal yang terutama, yang pertama adalah dikasihi atau disayangi. Dan yang kedua, wanita itu lebih membutuhkan pasangannya itu terbuka dan jujur. Nah, dua kebutuhan utama ini aja sangat berbeda. Dan ketika pasangan ini tidak mau mengerti atau mengetahui mengenai kebutuhan masing-masing, maka jelas akan terjadi lebih banyak konflik yang ada. Dan dari sini kita tahu bahwa di dalam pernikahan, individu seorang pria dan wanita yang dijatuhkan menjadi satu di dalam ikatan pernikahan itu ternyata sangat berbeda sama sekali. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi atau tidak didapatkan oleh pasangan masing-masing, dan bila ini dibiarkan terus-menerus, maka akan timbul masalah yang serius di dalam pernikahan mereka. Dan karenanya mereka akan masing-masing akan mencari pemenuhan kebutuhan mereka itu di luar. Artinya mereka akan mencari orang lain yang di luar dari pasangan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka itu. Dan situlah terjadi yang namanya perselingkuhan dan perzinahan. Perselingkuhan dan perzinahan itu adalah faktor perusak terbesar di dalam rumah tangga dan penyebab utama daripada perceraian yang ada. Termasuk di dalam keluarga Kristen. Karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi dasar daripada membentuk sebuah pernikahan yang sehat. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari Keluaran 20 ayat 14 yang mengatakan jangan berzina. Yaitu salah satu larangan dari Allah yang ada pada salah satu ke-10 perintah Allah. Lantas ditegaskan kembali oleh penulis Ibrani yang mengatakan bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Dari sini ada dua hal peringatan yang sangat penting. Yaitu yang pertama untuk menghormati perkawinan. Dan yang kedua
untuk tidak mencemarkan tempat tidur atau boleh dikatakan jangan berzina. Dan untuk menjaga pernikahan itu tetap benar di hadapan Tuhan. Untuk menjaga bahwa pernikahan itu tetap sehat di hadapan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bahwa kita harus berkomitmen kepada standarnya Tuhan. Yaitu untuk menghormati perkawinan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap perkawinan anak-anaknya. Kita harus mengerti bahwa ketika seorang pria dan wanita itu saling mengikatkan diri di hadapan Tuhan, artinya pernikahan mereka itu diberkati oleh Tuhan di gereja, di dalam sebuah pernikahan yang kudus, artinya bahwa mereka melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Ketika mereka melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, maka mereka memutuskan bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin, menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Dan ketika mereka melibatkan, itu artinya mereka juga mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan siapapun, kecuali oleh kematian. Makanya sebabnya dikatakan di Markus 10, ayat 9 mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya bahwa untuk menghormati sebuah perkawinan atau pernikahan Kristen yang sudah diberkati di gereja, yang dimana juga melibatkan Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Tidak bisa untuk diputuskan oleh apapun. Tidak hanya itu, untuk menghormati sebuah perkawinan, maka juga setiap pasangan, suami atau istri, itu memiliki tanggung jawab dalam peran mereka masing-masing untuk membentuk sebuah pernikahan yang sehat. Dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi ada sebuah peran yang harus diambil, tidak boleh diabaikan, agar supaya pernikahan mereka itu menjadi kuat, menjadi sehat, dan itu juga akan membuat mereka menghormati pernikahan yang sudah ditetapkan. Bagaimana Pak dengan orang yang belum menikah? Apakah mereka juga bisa menghormati pernikahan? Bisa. Bagi orang yang belum menikah, mereka bisa menghormati sebuah pernikahan atau perkawinan dengan mereka tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain sebelum mereka menikah. Sebelum mereka diberkati di dalam sebuah ikatan pernikahan. Bahwa seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sah, yang sudah terikat di dalam perjanjian yang kudus, di dalam ikatan pernikahan. Jadi meskipun mereka masih single, tetapi ketika mereka melakukan seks bebas di luaran sana, itu sama saja bahwa mereka tidak menghormati adanya sebuah perkawinan. Dan yang kedua adalah dikatakan jangan mencemarkan tempat tidur. Mencemarkan di sini memiliki arti itu dikuduskan. Artinya bahwa tempat tidur pasangan suami istri yang sah itu adalah tempat yang kudus. Artinya bahwa keintiman seksual hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri yang sah. Dan Tuhan menciptakan sebuah keintiman seks itu yang begitu indah, itu hanya diperuntukkan oleh pasangan yang diberkati, yaitu pasangan suami dan istri. Tidak untuk pria atau wanita yang lain. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan
untuk bagaimana seseorang di dalam pernikahan masing-masing antara suami dan istri untuk membentuk pernikahan yang sehat, itu harus dilakukan dengan menghormati perkawinan mereka masing-masing dan juga untuk menjaga agar supaya tempat tidur mereka tetap kudus adanya. Dan bagaimana untuk mencegahnya, bagaimana untuk menghadapi daripada godaan yang begitu banyak yang untuk membuat mereka tidak menghormati perkawinan. Yang pertama adalah bahwa kenalilah akan kebutuhan dari pasangan saudara. Dan kemudian komunikasikan serta lakukan. Sebab ini sangat penting apabila setiap pasangan tidak mengetahui kebutuhan daripada pasangannya, baik suami atau istri. Kalau ini dibiarkan terlalu lama, tadi saya katakan, maka ini akan membuka sebuah celah, sebuah kesempatan untuk pasangan ini, suami atau istri ini akan mencari kepada orang-orang lain yang ada di luar sana. Apabila kebutuhan misalnya seorang istri untuk dikasihi, untuk disayangi, tidak mereka dapatkan pada suaminya, maka sang istri ini, wanita ini akan mencari kepada orang lain di luar sana, pria-pria lain yang bisa memberikan itu. Dan ini sering terjadi. Begitu juga bagi pria, ketika di rumah, ketika dia tidak mendapatkan mengenai seks atau mereka di rumah tidak dihargai oleh istrinya, maka ia akan mencari wanita-wanita lain di luar yang bisa menerima mereka, yang bisa menghargai mereka, yang bisa melayani kebutuhan seksnya. Dan inilah yang ada di sekitar kita, yang terjadi, yang hampir setiap hari kita bisa lihat. Dan yang kedua adalah yang perlu kita lakukan untuk bisa mencegah hal itu adalah untuk menguasai pikiran daripada saudara. Di dalam era sosial media pada saat ini, tentunya kita setiap hari ketika kita membuka HP kita akan menerima banyak informasi yang begitu banyak macamnya, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook, gitu ya, atau di TikTok yang lainnya. Bahwa kalau kita perhatikan lebih dari separuh informasi yang kita terima itu adalah isinya menawarkan godaan-godaan yang memikat hati kita. Memikat untuk kita bertindak tidak setia kepada pasangan kita. Dan apabila kita terus membiarkan kita menerima informasi seperti itu dan kita simpan di dalam pikiran kita, maka lama-kelamaan akan timbul keinginan di dalam hati kita untuk bisa memiliki orang itu atau menjadi seperti orang itu. Itu bahayanya. Nah, kalau itu terus-menerus juga tetap kita biarkan, kita tidak punya upaya untuk mencegahnya, maka kita lambat laun, cepat atau lambat kita akan melakukannya. Gitu ya. Dan itu sudah diperingatkan oleh Rasul Yakobus yang mengatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, artinya bahwa kita harus bisa menguasai pikiran kita. Dan apabila saudara mulai tergoda, saudara mulai terpikat keinginan saudara untuk melakukan dosa, maka hal yang perlu saudara lakukan pertama adalah segera alihkan pikiran saudara dengan hal-hal yang lain. Jangan entertain terus pikiran itu. Kalau saudara entertain, maka saudara lama-kelamaan itu akan terikat, akan termasuk ke dalamnya dan susah untuk keluarnya. Dan ketika saudara alihkan pikiran itu, ketika pikiran penggodaan itu datang, saudara segera ganti isi pikiran itu dengan hal-hal yang benar. Yaitu bahwa hal yang harus saudara lakukan untuk bisa mengganti pikiran itu dengan pikiran yang benar, saudara harus mulai membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya.
Saudara hanya cukup untuk satu hari membaca satu ayat saja, saudara hafalkan dan saudara renungkan. Merenungkan itu artinya saudara pikirkan berulang-ulang di dalam otak saudara. Dan tentunya untuk menghafalkan satu ayat tentunya tidak susah. Saudara bisa bantu misalnya kalau kesulitan ditulis di kertas yang kecil kemudian saudara bawa. Apabila saudara lagi di tempat mana gitu ya, saudara bisa baca, saudara baca kembali kemudian saudara pikirkan. Pikirkan terus, itu harus dilatih. Kebiasaan itu harus dilatih. Dan ketika saudara melakukan itu, mulai mengisi pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan, maka lambat laun, maka pikiran-pikiran yang menggoda itu tidak lagi berusaha untuk memasuki di dalam pikiran saudara. Dan seperti yang juga Paulus katakan di Filipi, dia mengatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini artinya adalah kembali menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk bagaimana kita bisa mencegah dari pikiran-pikiran yang menggoda kita, yang mencoba untuk membujuk rayu kita supaya kita melakukan dosa. Yaitu kita segera alihkan pikiran itu, kita ganti. Kita ganti dengan sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Itu kita penuhi dan itu semua ada didapat di dalam firman Tuhan. Mulai lakukan itu untuk supaya kita tidak lagi mudah tergoda oleh pikiran-pikiran yang tidak benar. Yang ketiga adalah bahwa setiap kita ini memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Kenali kelemahan diri dan jauhi. Ada orang yang mudah jatuh ketika dia melihat atau menonton hal-hal yang berisi seksualitas. Misalnya di film, kemudian di Instagram, tadi saya sebutkan Facebook, TikTok atau apapun. Ada orang yang mudah jatuh, mudah lemah sekali ketika melihat hal itu. Kalau seperti itu segera tinggalkan, jauhi. Segera tutup, kemudian saudara atau lihat yang lain. Atau juga ada orang yang lemah ketika orang itu sendirian. Ketika ia sendirian, ia sangat rentan untuk diserang dalam pikirannya. Nah kalau seperti itu, orang itu harus segera untuk mencari teman yang lain untuk dia berbicara, untuk supaya juga atau mencari kesibukan yang lain. Supaya ia tidak merasa sendirian dan sepi. Jadi mulai kenali kelemahan daripada diri saudara, kemudian saudara jauhi hal itu. Dan itu sangat membantu untuk bagaimana saudara untuk tetap bisa untuk bertindak yang benar di hadapan Tuhan, untuk bisa mencegah bagaimana hal-hal yang merusak itu untuk tidak masuk di dalam kehidupan saudara. Dan poin yang ketiga adalah belum terlambat. Apabila ada di antara saudara saat ini yang hidup dalam perselingkuhan, segera berhenti. Jangan diteruskan. Sebab kasih, kemurahan dan pengampunan Tuhan senantiasa tersedia bagi saudara yang mau datang kepadanya, yang mau bertobat. Sebab bahwa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia sudah menyediakan semuanya bagi setiap orang yang mau datang dan mengakui dosa dan kesalahannya, maka Tuhan akan sucikan. Bahwa Tuhan akan hapus segala dosanya. Dan itu membuat saudara akan dipulihkan kembali hubungan dengan dia. Jangan takut, jangan saudara terintimidasi oleh pikiran-pikiran yang membuat saudara, yang mencegah saudara untuk datang kepadanya. Sebab dikatakan begini oleh Rasul Yohanes, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya bahwa Tuhan Yesus senantiasa
menyediakan dirinya. Oleh sebab itulah ia datang ke dunia ini. Untuk mati di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah agar setiap kita boleh datang kepadanya untuk meminta ampun dan darahnya menyucikan. Tapi setelah itu saudara akan diperbarui hubungannya kembali dengan Tuhan. Dan saudara akan memiliki hubungan yang baru. Dan inilah adalah sebuah cara untuk membangun pernikahan yang sehat. Untuk mencegah terjadinya apa yang saat ini menjadi hal yang umum di sekitar kita, yaitu mengenai perselingkuhan, perzinahan, itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi di dalam era modern saat ini. Tetapi kita sebagai keluarga Kristen, kita harus tetap menjaga diri kita. Kita tetap harus menghormati perkawinan pernikahan kita. Kita harus tetap menguasai pikiran kita. Untuk kita tetap juga harus mengenali kelemahan kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi setiap suami dan istri itu masing-masing memiliki sebuah tanggung jawab untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pernikahan kepada salah satu pasangan saja. Apakah kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga atau kepada istri yang ngurus rumah tangga? Tidak. Keutuhan dan kesehatan sebuah pernikahan itu memiliki kewajiban bersama antara suami dan istri. Dengan masing-masing untuk memenuhi kewajibannya, untuk memenuhi kebutuhan daripada pasangannya masing-masing. Apabila ini semua bisa dilakukan, kebutuhannya terpenuhi, maka pernikahan ini adalah menjadi pernikahan yang Tuhan kehendaki. Pernikahan yang dimana pada awalnya melibatkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin atas rumah tangga saudara. Jadi firman Tuhan pada hari ini untuk bisa mengatakan bahwa untuk libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, untuk bisa membuat, menjaga pernikahan kita tetap sehat, untuk kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam pernikahan saudara. Saya tutup dengan sebuah doa bagi saudara. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa kami percaya bahwa apa yang telah kami dengar ini termeteraikan dalam hati kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, bahwa setiap pernikahan yang ada, itu Tuhan Kau pimpin, untuk Kau berikan kepada kami kekuatan, untuk kami dapat masing-masing antara suami dan istri melakukan tanggung jawab masing-masing seturut dengan apa yang menjadi pimpinan-Mu, agar pernikahan setiap kami ini menjadi kuat, menjadi sehat dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada setiap kami pada pagi hari ini, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Dan saya harapkan juga untuk saudara bisa kembali mengikuti ibadah di Bahasa Indonesia Service ICA pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu. Dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids online. Ikuti akun Instagram @ICA-Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut.
Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.